Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya dari kelompok 5 mata kuliah ICT Literasi dari kelas MJ102 akan menyampaikan proyek kami tentang optimalisasi Google Classroom untuk media pembelajaran. Di dalam PPT ini terdapat dari 4 komponen, yaitu introduction atau latar belakang dari Google Classroom, yang kedua yaitu proses atau terbentuknya Google Classroom, yang ketiga adalah about Google atau tentang Google Classroom, serta yang terakhir yaitu conclusion atau kesimpulan dari Google Classroom. Yang pertama yaitu introduction atau latar belakang dari Google Classroom. Jadi latar belakang kami mengambil tema ini setelah lebih dari 1 tahun melakukan pembelajaran berbasis online. Kami menemukan kelebihan atau kemajuan pada metode pembelajaran ini. Kemajuan teknologi setiap tahunnya selalu mengalami perkembangan yang sangat pesat, di mana di dalam sektor pendidikan saat ini banyak mahasiswa ataupun siswa yang beralih ke dunia digital. Beberapa kampus dan sekolah juga mulai memakai sistem e-learning untuk memudahkan mahasiswa dan siswa dalam mengerjakan atau mengumpulkan tugas secara tepat dan efisien. Salah satu contoh dari sistem e-learning ini adalah Google Classroom yang sudah ditetapkan para dosen atau guru untuk mengajar dengan membuat kuis, soal penilaian, dan mengupload tugas. Bagi murid atau mahasiswa, pembelajaran online ini dapat membentuk jiwa kemandirian mereka dalam belajar dan juga mendorong interaksi antar mahasiswa, terutama untuk mahasiswa yang biasanya tidak aktif berbicara. Maka akan menyampaikan pendapat atau pertanyaan, sedangkan bagi dosen atau guru juga dapat mengubah gaya mengajar konvensional yang nantinya dapat meningkatkan profesionalitas kerja. Komponen yang kedua yaitu proses atau terbentuknya Google Classroom. Dikarenakan krisis kesehatan global akibat COVID-19 yang dapat menghambat proses pembelajaran, efisien waktu, dan kemajuan teknologi yang pesat, membuat para mahasiswa atau siswa kesulitan dalam melakukan akses pendidikan selama pandemi serta kurangnya pengetahuan tentang e-learning dan keterbatasan SDM. Sehingga pemerintah menciptakan layanan web atau aplikasi gratis e-learning yang digunakan untuk media pembelajaran pada saat pandemi COVID-19. Salah satu contohnya adalah Google Classroom. Terdapat tren penggunaan ini, platform siswa belajar online oleh guru atau dosen di tengah wabah pandemi COVID-19, di mana Google Classroom menjadi urutan ketiga terbanyak dengan dalam jumlah penggunaan. Sehingga kami dapat menyimpulkan dengan adanya Google Classroom, media pembelajaran online ini dapat menjadi efektif dan efisien. Kemudian komponen yang ketiga yaitu about atau tentang Google Classroom. Google Classroom adalah layanan berbasis internet yang disediakan dan dikembangkan oleh Google untuk kegiatan e-learning atau pembelajaran daring, sehingga memudahkan guru dalam mengelola kelas dan meningkatkan komunikasi dengan peserta didik tanpa menggunakan kertas dan tatap muka secara langsung. Sasaran dari Google Classroom yaitu yang pertama, mengenalkan sistem pembelajaran baru, yang kedua, mengenalkan Google Classroom sebagai media e-learning, yang ketiga, manfaat Google Classroom, dan yang keempat adalah optimalisasi penggunaan Google Classroom. Kemudian, manfaat dari Google Classroom yaitu pertama, lebih praktis dan aksesnya yang lebih mudah. Yang kedua yaitu pembelajaran lebih efisien. Yang ketiga yaitu melatih kemandirian siswa. Yang keempat yaitu fitur yang lengkap. Yang lima, memungkinkan pembelajaran jarak jauh. Dan yang keenam, proses setting dan pembuatan kelas yang mudah. Yang ketujuh yaitu meningkatkan kerjasama dan komunikasi antar pengajar dan siswa. Serta yang kedelapan adalah penyimpanan data terpusat di Google Cloud. Kemudian yang terakhir yaitu tujuan dari Google Classroom adalah mengorganisir tugas, yang kedua meningkatkan kolaborasi, dan yang ketiga adalah mendorong komunikasi. Kemudian komponen yang terakhir dari Google Classroom yaitu conclusion atau kesimpulan. Kesimpulan dari Google Classroom yaitu Google Classroom merupakan salah satu solusi dalam penerapan layanan pendidikan e-learning yang dimana fungsi dan manfaatnya sangat menunjang proses pembelajaran. Baik, sekian penyampaian proyek dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.